Orang-orang pada saat itu memanggil itu nabi. Dia dianggap nabi. Oke lah. Yesus Tuhan itu memang nabi. Tapi kan nabi yang baik bang, nabi yang membawa damai. Oke, kita buka lagi datanya ya. Makanya aku bilang Margaret, kau masih Kristen karena nggak tahu Bible. Matius 10 nomor 34. Kalian bawa damai ya. Tengok ini. Kau gara-gara nggak pernah baca Bible makanya masih Kristen. Kalau kau pernah baca Bible nggak Kristen kau Margaret. Bacanya bang, aku baca. Nih. Tadi kau bilang Yesus datang membawa damai ya. Nih baca. Matius 10:34. Nih. Baca Margaret. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sekarang bantah Bibelmu Margaret, silakan. Yesus membawa pertentangan. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kenapa abang ketawa? Kenapa? Gimana gak ketawa Margaret? Dalam pemahamanmu, Yesus datang itu membawa damai. Sementara Yesus, cair dong, diberkati kok kakak only, diberkati anak-anakmu, hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk jadi berkat. Diberkatilah diberkatilah hidupmu dan juga anak-anakmu, tumbuh semakin tumbuh menjadi berkat bagi orang lain. Jalan kesembuhan, jalan keselamatan, siki jangan diraba-raba atas diri. Tadi tulisan itu bukan Yesus yang asli bang, yang mengatakan seperti itu. Oh, bukan Yesus yang asli. Itu bang Mesias yang mencuri kemuliaan Yesus. Oh, yang di dalam apa tadi? Di dalam apa? Markus 14:65 tadi. Itu bukan Yesus yang asli. Yang baru kita bacakan yang ini, jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. 10:34 tadi, bukan Yesus yang asli. Iya, ini bukan perkataan Yesus yang asli. Kata benar teman-teman ya. Berarti di Bible itu ada lebih dari satu Yesus ya? Ada Mesias palsu. Enggak, Yesus. Tadi kau bilang Yesus. Iya, Yesus palsu. Di Bible itu, Margaret, ada banyak Yesus ya. Di mana ada Yesus asli dan juga Yesus palsu. Itu Yesus Yunani, Bang. Yesus Yunani. Oh, itu Yesus Yunani. Ini ya yang baru kita baca ini. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ini Yesus Yunani, Bang. Intinya Yesus palsu lah itu ya. Iya, kalau Yesus asli kan Yesus Amasia, Ibrani. Berarti teman-teman Kristen jangan marah kalau teman Muslim mengatakan salam 2 Kristus, salam 3 Kristus, salam 4 Kristus. Karena si Margaret sendiri sudah mengakui di dalam Bible ada Yesus palsu dan ada Yesus yang asli. Intinya lebih dari satu Yesus, betul Margaret? Nama Yesus ini kan dibuat manusia, jadi ini yang palsu ini. Yang dikatakan di nomor 34 nama ini. Yesus itu, dengar Margaret. Nama Yesus itu dalam Lukas 1 nomor 31 adalah nama yang diperkenalkan oleh malaikat, bukan manusia. Kau kalau membantah Bibelmu jangan parah-parah sekali loh kau membantahnya. Nanti dipikir teman-teman di bawah kok Islam. Dipikir kita nanti sandiwara, kau sebenarnya Islam, pura-pura Kristen, nggak cocok juga. Gitu. Baca itu. Itu Yesus yang dibuat orang Yunani, nama Yunani. Iya, dan itu Yesus asli apa Yesus palsu? Yang di nomor 34 ini yang dikatakan di sini Yesus palsu lah, Mesias Yesus palsu berarti ada banyak sosok Yesus dalam Bible kan? Ada Yesus asli, ada Yesus palsu, lebih dari satu, betul?
Iya, betul. Wah, benar tapi dalam Di sini ada Mesias Kristus. Di sini ada Mesias palsu. Ini Mesias palsu ini. Iya, Mesias palsu itu kata si Margaret. Rusak Bibel dibikin si Margaret. Ini jangan dipercaya. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ini jangan dipercaya. Ini bukan perkataan Yesus Bapa yang baik. Ini bukan Yesus. Kenapa Margaret kau katakan itu bukan perkataan Yesus yang Yesus Bapa? Kenapa? Karena ini kan nggak baik. Ini bukan Yesus yang baik mengatakan ini. Oke. Sementara kalau dalam imanmu Elohim itu sudah ada nggak dalam perjanjian lama? Sudah ada lah, Bang. Oke, setiap Kenapa perbuatan yang disampaikan para nabi di dalam perjanjian lama itu berasal dari Elohim, perintah-perintahnya, betul? Ah, betul. Oke, sekarang saya buka lagi nih Margaret. Kita berpindah ke perjanjian lama. Oke, Bos. Nih, tadi Yesus sudah diakui dia ya, lebih dari satu dalam Bible itu Yesus. Nah, ini yang besar. Ini Margaret. Bilangan 31, 17-18. Jadi, kalian harus membunuh semua anak laki-laki, orang Midian, dan juga semua perempuan yang sudah tidak perawan. Tetapi, biarkanlah gadis yang masih perawan tetap hidup untuk menjadi istri atau budakmu. Yang memberikan perintah untuk membunuh orang Midian ini Elohim yang asli atau Elohim yang palsu? Oh, itu Allah, Bang. Di situ masih Allah. Oh, tadi kau bilang nggak usah pakai kata Allah lagi. Tadi kau bilang jangan pakai kata Allah, Kristen. Sekarang kau yang lompat pakai kata Allah, nggak bisa dipegang pantatmu pantatmu cakapmu. Abang ini. Kau bisa pegang kan kau tadi di awal bilang orang-orang Kristen jangan lagi gunakan kata Allah, tapi gunakan kata Elohim. Tapi Bang, di situ orang itu masih menyembah Allah, Bang. Loh, ini kan udah perjanjian lama ini. Di sini kan kata Elohim ini dalam original teksnya ini memang. Kau kan tadi kan seakan-akan berpegang pada original teks, tapi karena perintah yang disampaikan Tuhan kau keji dan menjijikkan seperti ini, malu kau. Kenapa malu, Bang? Udah saya tanya sekarang. Yang memberikan perintah untuk melakukan hal seperti ini kepada orang Midian, ya Elohim yang asli atau Elohim yang palsu. Sekarang bunuhlah semua anak laki-laki yang masih kecil, semua perempuan. Ini bukan perkataan Elohim, Bang. Oh, bukannya, bukan perintah Elohim ini. Pembalasan terhadap orang Midian. Ini bukan perintah dari Elohim ini ya. Tunggu kita baca. Bukankah perempuan-perempuan ini? Kalau kau mau dapat poinnya, kau baca dari nomor 1. Kalau kau dari nomor 18 ke atas nanti kau tersesat. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan terhadap orang Midian. Elohim berfirman. Jadi Tuhanmu, kalau di dalam perjanjian baru Matius 10 nomor 34 sampai 36 kau tentang itu Tuhanmu yang datang ke dunia tidak bawa damai tapi pedang, ya kau lupa Tuhanmu di dalam perjanjian lama lebih parah. Karena di dalam bilangan 17 nomor 1 di situ dikatakan Tuhanmu berfirman, ya pesan yang disampaikan kepada orang Midian. Apa itu? Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan. Tapi kalau yang perawan bawa pulang. Bawa pulang. Yang kejinya itu Margaret bukan ketika membunuhnya Margaret. Yang kejinya itu bagaimana orang-orang pada masa itu mengetahui perempuan itu perawan atau tidak perawan. Bagaimana caranya? Dikangkangi semua perempuan itu gitu. Enggak lah, Bang. Jadi gimana caranya? Bagaimana mungkin Tuhan kau memberikan perintah sekeji itu? Adat di bangsa itu, Bang. Adat di bangsa itu.
Ini sepertinya adat di bangsa itu, harus dicek dulu perawan orang. Sepertinya adat di bangsa itu. Aduh, makanya kau baca dari nomor 1-nya, itu penumpasan terhadap orang Midian, bukan sedang berpesta adat itu. Ini bang salah tulis ini bang, Alkitab ini bang, bilangan ini. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel terhadap orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan dengan kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai. Terus ini di nomor 17, sekarang bunuhlah semua anak laki-laki yang masih kecil. Ini salah tulis ini bang, masa disuruh membunuh? Tetapi semua anak perempuan yang semua anak perempuan yang masih kecil, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, harus kamu biarkan hidup bagimu. Kamu sekalian berkemalah selama 7 hari di luar perkemahan. Setiap orang yang telah membunuh seseorang atau yang menyentuh orang yang mati terbunuh haruslah menghapus dosa dari dirinya pada hari ketiga dan ketujuh, baik kamu maupun tawananmu. Salah tulis inilah bang, nggak usah dikerjakan, nggak usah dilakukan. Oke, sekarang aku kasih kau lagi 2 Samuel. Banyaklah Bibel kau yang salah tulis ini, aku kasih sama kau Margaret. Banyak yang salah tulis. Ini 2 Samuel 15 nomor 3. Ntar ya. Nge-lag pula ini. Ini pembalasan terhadap orang Amalek sekarang. Tadi Midian ya, ini Amalek Margaret. Nih 1 Samuel 15:3. Nih. Ini lebih sadis lagi Margaret. Ini 1 Samuel 15:3. 1 Samuel 15:3. Karena itu, ya kalau kamu mau tahu ini siapa, ya perintah Elohim, firman Elohim apa enggak, baca dalam ayat 1 nanti Margaret ya. Karena itu, pergilah dan seranglah bangsa Amalek. Aku sudah menetapkan mereka semua untuk dimusnahkan. Jadi musnahkanlah semua, baik mereka maupun segala sesuatu yang mereka miliki, tanpa perkecualian. Bunuhlah semua laki-laki, perempuan, anak-anak maupun bayi. Bunuh juga sapi, domba, unta dan juga keledai. Itu pada saat itu bang, pada saat itu. Oke, pada saat itu oke. Tapi pada saat itu ternyata Tuhanmu itu keji kali kan? Keji gak Margaret? Ini genosida Margaret. Apa salahnya keledai? Apa salahnya anak-anak yang harus dibunuh? Coba nih, ini. Gak ada salahnya. Jadi kenapa dibunuh? Dulu masih kacau bang. Enggak, yang saya tanyakan, kalau memang mereka nggak salah, kenapa dibunuh? Cobalah. Ini anak-anak yang masih menyusu pun disuruh bunuh ini. Ya masalahnya. Lantas kau katakan Tuhan kau tuh mengajarkan kasih. Sementara karena di situ belum diturunkan Tuhan Yesus Hamasiah itu. Iya, belum diturunkan dia pada saat itu. Tapi pada saat itu dia Tuhan bukan? Tuhan. Pada saat ini Tuhan kan, berarti yang memberikan perintah untuk menumpas orang Amalek itu Tuhanmu bukan? Enggak lah bang. Enggak, berarti ada Tuhan lain dalam Bibelmu selain Yesus. Masa diperintah untuk membunuh? Iya, berarti ada Tuhan lain selain Yesus di dalam Bibelmu. Karena ternyata yang memerintahkan ini bukan Tuhanmu. Betul? Kalau di dalam Bibel mungkin ada. Oh, ada Tuhan lain ya?
Iya, tapi kalau sesungguhnya cuma satu Tuhan, Tuhan Yesus Hamasiah. Berarti Tuhannya si Margaret beda ya sama Tuhannya Abraham, Ishak dan juga Yakub. Beda ya? Enggak lah. Loh, ini yang memerintahkan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Kau baca di ayat sebelumnya. Itu masih Tuhan Allah, Bang. Tuhan Allah itu. Tapi kau bilang nggak boleh lagi pakai kata Allah. Cuman di situ masih Tuhan Allah, Bang. Iya, tapi kan kau bilang tadi ketika membacanya nggak boleh gunakan kata Allah lagi, tapi Elohim. Kemana? Elohim ya. Kan kau yang bilang tadi nggak boleh kata Allah. Tapi Elohim itu kan Eloah, Allah. Ya sekarang gimana? Tadi kan kau bilang orang Kristen yang gunakan kata Allah tersesat. Makanya kau mau nyampaikan kepada orang Kristen jangan lagi pakai kata Allah. Gitu loh. Ya, karena Bang. mereka tersesat. Jadi kita semua manusia ini harus belajar. Ya sudah. Jangan ditelan mentah-mentah. Jangan ditelan mentah-mentah semuanya. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Jadi gini Margaret ya. Ya Margaret. Kalau kau memahami Biblemu, nggak mungkin kau berkata demikian. Ingat, harusnya jikalau memang Tuhanmu adalah satu, Tuhanmu yang pernah memberikan perintah dalam perjanjian lama adalah juga Tuhanmu yang pernah memberikan perintah dalam perjanjian baru. Ya, ingat Margaret, aku tidak menemukan satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengatakan, aku diutus, aku datang untuk membawa kasih. Tidak ada. Hukum yang utama, Yesus nggak pernah mengatakan ya bahwasanya dia diutus untuk kasih, tidak. Yesus juga tidak pernah mengatakan hukum yang utama adalah kasih. Tapi kata Yesus dalam Markus 12:29, hukum yang utama, dengarlah wahai Shema Israel. Utama, ya, dengarlah wahai Shema Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia menunjuk kepada sosok yang lain, bukan dirinya, ketika mengarah kepada sosok yang harus disembah, yaitu Allah yang Esa. Ya, makanya Abang mualaf, ya kan? Makanya Abang mualaf. Iya, hanya saja Margaret, saat ini posisimu, kau beriman dan percaya sesuatu yang tidak ada dalam Biblemu. Kau hadirkan halusinasimu. Kau mendengarkan perkataan-perkataan si penyesat yang ada di sisimu. Ingat Margaret, Yesus yang berkata dalam Matius 24 nomor 3-5. Di mana si penyesat itu, dia akan menggunakan namaku, kata Yesus. Dia akan bermukjizat dengan namaku. Bahkan dia mengklaim, mengatakan dalam Matius 24 nomor 23-24. Berkata Yesus, dia akan berkata, Mesias ada di sana, Mesias ada di situ. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Si Margaret percaya. Mesias palsunya siapa? Mesias palsunya siapa? Mesias palsu adalah Mesias yang mengklaim dirinya Mesias. Dia bermukjizat dengan nama Yesus. Dia bernubuat dengan nama Yesus. Dari setiap pengajaran-pengajarannya dia menyebut-nyebut nama Yesus. Bahkan dia mengklaim telah bertemu dengan Yesus. Dialah si Mesias palsu. Mana, Bang? Gimana? Yesus yang mana? Gimana? Yesus yang mana? Yang Abang bilang Mesias palsu itu. Mesias palsu ciri-cirinya dalam Matius 24 nomor 3-5, Matius 24 nomor 23-24 itu adalah orang-orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Itu si Mesias palsu. Siapa itu? Paulus. 2 Korintus 11 nomor 10. Dia mengklaim dalam dirinya adalah ada Mesias, ada Kristus. Si penyesat yang dikatakan Yesus. Cuman Paulus kan yang mengklaim diri dia di dalam dirinya ada Kristus. 2 Korintus 11 nomor 10 baca. Karena Kristus di dalam diriku, kata dia. Sementara dalam kitab Matius 24 Yesus mengatakan kalau ada orang mengatakan begitu, dialah si penyesat. Aku
berani memastikan kalian itu masih oten karena nggak baca Bible, Margaret. Yalah bang, makasih banyak lah buat abang. Tapi bang, abang percaya kan ada Mesias palsu? Jangan Mesias palsu, Tuhan palsu aja ada, itu yang kau sembah. Tuhan palsu pun ada. Itu enggak lah bang. Aku ini udah benar bang yang kusembah Tuhan Yesus Hamasia, Bapa yang baik, Bapa itu pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa bang, satu-satunya Tuhan. Setelah kita kaji datanya, ternyata dia bukan Tuhan kan, Margaret. Dia manusia, dia ciptaan, dia hamba. Iya, karena ada dua di situ bang. Iya, ada dua. Satu pun di antara dua itu merujuk kepada dia adalah manusia kan. Satu nomor 31. Semuanya manusia bang, merujuk kepada semuanya manusia. Ada 3 di situ bang. Semua merujuk kepada manusia. Berarti ketika kau menuhankan dia, Tuhanmu manusia, betul? Ada bang, 1 yang dari Arab 1, terus yang dari Roma 1, gitu bang. Terus yang dari Allah 1. Tuhanmu berarti manusia kan? Iya bang, pastinya. Tengok bang, yang dari Arab 1, yang dari Arab 1, yang dari Roma 1. Kalau kau sudah mengklaim Tuhanmu adalah manusia, baca Markus 7 nomor 7. Silakan Margaret. Baca Markus 7 nomor 7. Abang lain baca. Percuma kau beribadah kepadaku sementara pengajaran yang kau sampaikan berasal dari manusia. Yalah bang, makasih banyak. Turun dulu aku ya. Yaudahlah, turunlah kau, Margaret ya. Ini ku upload di YouTube ya Margaret ya, karena lucu kali kau hari ini Margaret. Habis kau obok-obok Bibelmu Margaret. Oke. Sembari nunggu adik-adik OTN, silakan teman-teman yang mau diberikan berkat silakan. Nah, ini mumpung belum ada OTN kan, berkat kita berikan. Ini berkat 10 menit, 15 menit pun jadi ini berkatnya. Kalau mau diberikan berkat untuk 7 keturunannya silakan, 7 keturunan silakan. Mau diberikan berkat 15 keturunan juga boleh. Diberkatilah kau bang Raja Bintang. Nanti nyanyinya bang. Ya berkat yang 7 keturunan ya kan, dari opungnya, buyutnya, dia, istri, anak-anaknya. Nah baru nanti kita di situ melakukan pemberkatan. Ya kan? Kita lakukan pemberkatan di situ, pemberkatan besar-besaran itu. Nanti pemberkatan itu lewat lagu. Nyanyilah kita nanti lagunya si Gondrong ya, yang apa? Yang aransemen dari Ebit Gondrong. Naikkan lagi moderator. Ada tamunya. Iya, Bible salah tulis kata si Margaret. Ya kan, harus dirubah Bibelnya, banyak yang harus dirubah. Baru dia bilang lagi di dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36 itu Yesus palsu katanya. Lucu lah memang Margaret ini. Gak ada harga diri Bibel kayak gitu ya. Itulah kalau belajar tanpa disiplin ilmu ya, kayak si Margaret lah jadinya. Oke. Nggak ada OTN-nya. Iya, dia jujur Bang Bintang, betul. Tapi terlalu jujur kali, hingga bersalahan pemahamannya kan. Kerja bang, lagi kerja bang. Coba kita cari dulu, ada nggak di bawah ya. Perjalanan ini
serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Jika ditanya tentang Tuhan, kecil kerasukan, ho ho ho, diberkatilah kau Bang Fal milik Milanis. Dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten tipu. Tinggal aku sendiri, terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten ini longor semua? Bila Bang Brodute, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Bersahabat dengan Oten, mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang. Angkat kakimu saudara-saudaraku, siki-siki. Siki-siki, jangan diraba. Diberkatilah kau Bang, siapa nih nama-namanya kita sebut teman-teman. Diberkatilah kau Bang Fal Milanisti, diberkatilah kau Bang Raja Bintang, diberkatilah Bang Muhammad 26, diberkatilah kau Kakak Linda Nurmala, diberkatilah kalian semua. Hidup kalian akan menjadi berkat buat orang lain. Tunggu berkat itu atas dirimu. Berkat itu akan mengalir bagi istri dan juga anak-anakmu. Hidupmu akan jadi berkat. Jalan kesembuhan, jalan keselamatan, jalan lintas Sumatera, semua jalan-jalan menyertaimu. Kesembuhan terjadi hari ini. Terjadi hari ini atas dirimu. Kesembuhan, keselamatan jadi. Hosa jangan di sana. Kira kamu Babang Raja Bintang, cair drum. Siki-siki, jangan diraba. Apa jawabnya? Tanya tentang Tuhannya. Diberkatilah kau Kakak Sri, diberkatilah istrinya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, Oten tipu. Tinggal aku sendiri, terpaku tentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup hanya untuk selalu memuaskan nafsunya. Akan alam mulai enggan bersahabat dengan Oten. Mari kita tanyakan pada silang yang bergoyang.
Siki-siki, siki-siki, jangan adik-adik open. Jangan mau adik-adik open. Angkat celamanamu, angkat rokmu, angkat semua yang bisa diangkat pada dirimu. Yakinlah kau adik-adik oten. Tetaplah kau berpegang teguh kepada kesesatanmu. Niscaya neraka menantimu. Neraka sudah disiapkan atas dirimu. Karena kau tidak bisa menggunakan akalmu. Kau terlalu asik dengan kemalasanmu. Kau terlalu asik dengan imanmu yang hanya kau terlalu asik dengan doktrin dan juga dogma yang kau terima saat ini, tanpa kau berupaya mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Siki-siki, raba-raba, siki-siki, oten ditanya. Oke, naikkan adik-adik moderator. Loh, nggak ada. Ini ada orang ini. Orang, selamat bergabung orang. Ya. Halo orang. Ya. Islam Kristen? Kristen. Oke, mau diskusi kita Dinda? Boleh. Ya, kita sesuai tema saja. Kalau Dinda mau on cam, Dinda boleh bertanya, terus kita adu argumentasi. Tapi kalau tak mampu atau tak mau tuh on cam, kita harus kaji temanya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Pilih mana Dinda? Tap-tap layar teman-teman, tembuskan tap-tap layar di 500 teman-teman. Oke, di kaji tema 500 Pak. Apa? Kaji tema ya nggak apa-apa lah, kalau bisa jawab. Oke, ya. kita kaji tema ya. Kita kaji temanya. Jangan yang susah-susah. Gimana? Jangan yang susah-susah, soalnya saya kurang baca Alkitab. Ya. Tema kita hari ini ya, Tuhan Oten itu lucu. Kenapa lucu? Ada beberapa kejadian yang tertulis dalam Bible kalian yang dinisbatkan itu adalah perbuatan Tuhan, tapi mengundang kelucuan loh. Contoh, ketika saya tanya kepada si orang, dalam imanmu Tuhan itu maha kuasa tidak? Maha mengetahui enggak? Pasti dong. Pasti ya, Tuhan maha mengetahui. Oke, sekarang kita buka dalam kitab Kejadian 3. Ya, dari nomor 1 sampai terusnya. Kisah ketika Adam memakan buah larangan. Ada hal yang menggelikan yang terjadi di situ. Apa? Ketika Adam peta umpet sama Tuhan Anda. Kita baca dalam Kejadian 3 nomor 8 sampai seterusnya. Nomor 10 ya kita baca nih. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, Tuhan berjalan-jalan dalam taman. Pada waktu hari sejuk ini Tuhanmu tamasya atau cuman gitu. Tersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhannya di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini mereka sembunyi nih bang ya, petak umpet udah dimulai nih bang, petak umpetnya. Dan jaga saat ini Tuhan mungkin ini. Manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Nggak tahu Tuhan kau ketika Adam bersembunyi dari dia. Tuhan nggak tahu di mana si Adam ini ada. Katakan Adam di manakah engkau? Nah, kita baca di nomor 10 ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, dia mengatakan Tuhan ya, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab aku bersembunyi. Sebab itu aku sembunyi. Adam malu nih karena ternyata dia telanjang, makanya disembunyi. Loh, di perjanjian baru giliran Tuhan Anda yang telanjang dan gak malu. Baru Tuhan Anda yang telanjang telentang di atas kayu, tapi Anda tidak malu. Dia tidak malu. Dan ada 2 poin yang lucu di sini ya. Poin pertama, Tuhan Anda nggak tahu Tuhan Anda tidak mengetahui di mana Adam, sehingga kesannya peta umpet mereka. Yang kedua, ya poin lucu di dalam nomor 10-nya, Adam itu malu ketika dia tahu dia telanjang, hingga dia menutup dirinya di bawah pohon, bersembunyi dia di pohon kan gitu, di balik-balik pohon. Nah, ketika Adam saja malu ketika telanjang, nah Tuhan Anda dalam perjanjian baru
dalam perjanjian baru, kenapa nggak malu dia telanjang gitu loh. Bahkan di muka umum loh, tergantung lagi di kajian. Silakan Dinda, ditanggapi Dinda orang. Kalau itu sih saya nggak bisa jawab sih Bang. Sekarang gini aja saya balikan gitu. Ketika di Quran Abang mengatakan manusia itu memakan buah kulbi ya? Kulbi atau apa Bang? Ya silakan lanjut, silakan. Kenapa Tuhan tidak tahu dia bakal makan buah itu? Tahu. Kenapa sampai bisa dia makan? Dengar, dalam surah Al-Baqarah dikatakan Allah ya di ayat 20-an sampai 34 apa katanya? Aku akan menciptakan manusia yang menjadi khalifah di atas bumi. Khalifah itu apa? Apa? Pemimpin di atas bumi. Nah, setelah Adam memakan buah yang dilarang, setelah Adam memakan buah yang dilarang itu, dia diturunkan ke bumi enggak? Iya. Nah, benar nggak kata Tuhan, kata Allah? Adam akan jadi pemimpin di negeri, di bumi. Bukan itu pertanyaannya. Kenapa dia nggak tahu bakal makan buah itu gitu? Mana? Kenapa dia bakal nggak tahu makan buah itu gitu? Tahu. Makanya Allah mengatakan kan sebelum menciptakan Adam, dia katakan kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia yang akan menjadi pemimpin di bumi. Di mana ayatnya Bang? Nah ini dalam Boleh surah Al-Baqarah dibongkar masalah ini. Nih. Jangan bilang nggak tahu, Allah tahu. Tapi ngomong-ngomong, kok nggak lompat ke JW Marriott Bang? Karena nggak ada larangan dari Yesus kalian tuh kawin sama mama kandung kalian. Ada itu Bang, ada. Ini Al-Baqarah 30 ya. Artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa ya bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Setelah memakan buah larangan itu, dia diturunkan ke dunia, ke bumi. Berarti Allah sudah tahu kan sebelumnya bahwasanya Adam akan memakan buah larangan itu. Di mana tertulis Bang? Nggak kelihatan tadi. Nggak tahu kalau si Adam baru makan buah larangan itu. Karena di ayat selanjutnya dalam Kejadian 3 nomor 10 sampai selanjutnya kalau kau baca, Tuhanmu dibola-bola. Bahasa Medannya dibola-bola. Aku nggak tahu ya teman-teman ya bahasa luarnya apa. Kalau kami bilangnya dibola-bola. Dengar dulu dengar dulu. Kenapa dibola-bola? Tuhanmu bertanya kepada Adam, adakah kau memakan buah larangan itu? Adam? Pertanyaan saya ketika memakan buah Bang. Itu Tuhanku dibola kepada perempuan itu istrinya. Adapun perempuan itu yang menghasut aku. Udah didatangi Tuhanmu lagi perempuan itu. Adakah kau yang menghasut Adam? Apalagi kata perempuan itu, dibola lagi Tuhanku kepada ular. Sesungguhnya ular itulah yang telah menghasut aku. Pertanyaan saya ketika memakan buah Bang. Gini loh Dinda gini loh. Kenapa juru periksa pihak kepolisian lebih hebat daripada Tuhanmu? Juru periksa atau juper di kepolisian, ya kalau mereka memeriksa tersangka, nggak mau dia dibola-bola. Kenapa? Sebelumnya dia sudah di sebelumnya tim TKAP ya atau tim Serse sudah melakukan penelitian atau juga penyelidikan sehingga memastikan si Fulan ini tersangka, ditangkaplah dia, diserahkan di depan meja juru periksa. Jadi juru periksa itu nggak bisa dibola-bola. Tapi kalau Tuhannya Oten, selain petak umpet dia dibola-bola Tuhannya Oten.
Siapa Tuhanmu? Bisa ditoko-tokohi sama Adam. Bisa dibola-bola sama Hawa. Bahkan dikadalin sama ular. Lebih lucunya lagi orang, Adam dalam Kejadian 3 nomor 10 malu ketika telanjang depan Tuhanmu. Nah, Tuhanmu nebus dosamu dengan kondisi telanjang, gak malu, terpampang di kayu salib. Narasinya banyak banget. Narasi apa mau menghujat gitu? Lo kok menghujat? Datanya ya, gue kasih datanya ya. Tentara Romawi melepaskan pakaian Yesus. Bukan ini masalah buah kolbi itu loh. Di mana pernyataan buah kolbi itu? Buah kolbi apa kolbi? Buah apa sih namanya? Kalau di Quran buah larangan itu loh. Nah, kenapa buah larangannya? Kan sudah ku jawab pertanyaanmu. Itu nggak ada tertulis buah larangan di situ. Gimana? Ya di ayat tadi nggak ada ketika Adam memakan buah itu gitu. Jangan kamu mendekati pohon itu. Ya di mana itu ayatnya tertulis? Nih. Kapan mau lompat di JW bang? Kayak Marriott. Makanya aku bilang tadi, ada rupanya larangan dari Yesus untuk kau kawinin mama kandungmu. Ada. Tapi abang berani lompat nanti ya? Iya, dari kalau ada larangan dari Yesus lompat aku. Tapi kalau belum ada, untuk sementara nunggu itu kawin dulu lah sama mama dia. Tapi belum lompat ya. Halo? Nih, Al-Baqarah ayat 34-nya ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gini bang, dengar bang saya bang. Abang katakan Tuhan itu maha kuasa, tetapi ternyata dia memakan buah itu. Di mana maha kuasanya dia? Loh, itu bukan tentang kemahakuasaan Tuhan. Nah, abang bertanya kenapa Tuhan mencari Adam, dia ngumpet tapi tidak tahu. Ketika abang saya tanya buah kolbi materinya, dia makan itu, kenapa Allah tidak tahu? Materinya bukan tentang kekuasaan Tuhan. Waduh, abang ini ngeles. Aduh, ngeles abang ini. Adakah Allah memerintahkan Adam untuk makan pohon itu, mendekati pohon itu? Nggak ada. Malahan dia dilarang mendekati pohon itu. Iya. Tapi, kenapa dia bisa makan buah itu? Dengar dulu Rinda. Tapi dia melanggar. Didekatinya pohon itu pun Tuhan sudah tahu. Allah sudah tahu. Tuhan sudah tahu. Ayatnya di mana? Loh, Al-Baqarah ayat 30 tadi. Aku akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di atas bumi. Nggak nyambung itu bang jawabannya. Sekarang saya tanya. Ketika Adam memakan buah larangan itu, dia diturunkan ke bumi enggak? Diturunkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34-nya dikatakan, keluarlah kalian semua dari surga. Enggak, ini kan abang pertanyaannya begini loh bang. Ketika Tuhan tapi ginilah orangnya. Ini kita diskusi atau aku ngajarin kau ini? Kau dari tadi nggak ada membela imanmu loh. Ya begini loh. Ya kalau saya ini mendapatkannya begini bang. Semua itu kehendak Tuhan. Mungkin saja dia membuktikan kasihnya gitu. Dengan telanjang. Jangan begitulah. Loh. Ini. Makanya tadi aku kasih kau ayat Bibelnya ya. Ayat Bibelnya nih. Jadi jawabannya gini bang. Semua indah pada waktunya. Itu jawabannya bang. Ketika dia memakan buah kulbi itu. Kita tidak tahu. Walau alam kalau kata orang Islam. Tapi intinya semua indah pada waktunya. Nih. Dalam Yohanes 19 nomor 26-27, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. Itulah bang.
Kita lagi bahas diskusi. Pertanyaanku ya, di dalam Kejadian 3 nomor 10, Adam malu dia ketika telanjang ketemu sama Kan Tuhan. jadi bahasnya kan mencari lucu-lucu. Adam kedapatan sadar dia telanjang, malu dia di depan Tuhan, gitu loh. Nah, kenapa Iya, Tuhan kok nggak malu? Dia sama aja, telanjang makanya saya balik. Kenapa Allah tidak tahu memakan buah itu gitu, sedangkan dia melarang? Tidak tahu hasil dari Yang makan. tahu itu, yang tidak tahu itu Tuhanmu. Kan Tuhan kau yang tanya sama Adam. Lah, saya tanya, Mak. Kau memakan buah larangan itu Adam, kan gitu kan? Ya, makanya saya tanya sama Bang, ketika Allah melarang, apakah Allah itu akan tahu dia akan makan itu gitu? Kalau di Kristen, kalau Tuhan kau nggak tahu. Kalau saya Kalau tahu jawabannya. Tuhan kami, dengar dulu. Kalau Allah kami sudah tahu. Dari Apa mana? jawabannya di ayat Terbukti mana? dari perencanaannya. Di mana ayatnya? Sebelum menciptakan Adam, sebelum menjadikan Adam, dia sudah mengatakan kepada malaikat dalam ayat 30 tadi, bahwasanya dia akan menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah, pemimpin di bumi. Benar, setelah Adam makan buah larangan, dia diturunkan ke bumi. Prosesnya dia turunnya ke bumi, ya turun ke bumi melalui pelarangan itu tadi, dia melanggar perintah. Abang nggak ngerti pertanyaan saya Dia loh. memakan buah larangan. Itulah rencana yang telah ditetapkan oleh Allah atas Abang nggak tahu. Pertanyaan saya gitu. Abang kan mengatakan ya Tuhan saya kenapa tidak tahu di mana Adam gitu kan. Sedangkan abang menyatakan Tuhan itu maha tahu, benar kan? Ya, tapi nyatanya Tuhanmu tahu nggak kalau Iya, Adam memakan oke. buah larangan itu? Saya terima itu. Sekarang saya balik tanya sama abang. Jawab dulu. Ya saya terima. Saya nggak bisa menjawab. Berarti Tuhanmu tidak maha tahu ya? Oke. Saya katakan saya Jawab terima. dulu. Saya Ya, terima. katakan dulu Saya terima. bahwasannya Tuhanmu tidak maha tahu. Ya oke, saya terima. Ya jawab Sekarang saya- Tuhanmu, katakan dulu Tuhanmu tidak maha tahu, katakan dulu. Tidak maha tahu konteksnya gimana itu? Oh, konteksnya. Ketika Anda memakan buah larangan, apakah Tuhanmu tahu dia makan buah larangan? Kalau saya jawabnya semua indah pada waktunya. Kita nggak tahu apakah. Semuanya indah pada waktu. Sekarang abang bisa menjawab nggak pertanyaan saya Aku gitu? tanya Tuhan kau tahu atau tidak? Enggak, Kau sekarang jawab saya- indah pada waktu. Saya balikin lagi bang. Diskusi nggak mau indah? Enggak, Yang saya balikin. ditanyakan, Tuhanmu tahu nggak Adam telah memakan buah larangan? Sekarang saya balikin bang. Ketika Adam, Jangan kau timpal dengan pertanyaan Dinda. aduh, Kau nggak bisa diskusi gitu loh. Ketika kau bertanya ke aku jawab full dengan data. Kalau ketika Bapak Faruk baru bertanya ke kau jawablah, jangan kau timpal dengan pertanyaan. Tuhanmu tahu nggak kalau Adam telah memakan buah larangan? ya kita nggak bisa menjawab. Tapi saya jawab ya begitu bang. Apa jawabannya? Semua indah pada waktunya. Kita nggak tahu karena kita nggak tahu bang. Dinda, aku tidak minta kau bersyair. Bukan bersyair bang. Karena itu nggak ada jawabannya bang. Bagaimana Dinda? Bagaimana kau mau menisbatkan perkataan semua indah pada waktunya untuk Tuhan? Ini enggak ada. Sekarang saya balik tanya sama abang. Ketika ada makan, Semua indah pada waktunya. iya, ketika ada makan buah itu, di mana kemahatauan Allah itu gitu? Itu pertanyaan Sedangkan dia untuk melarang. kau. Kok jadi untuk aku? Hah? Itu pertanyaan untuk kau, bukan untuk aku. Ya, kalau saya nggak tahu jawabannya bang. Itu pertanyaanku untukmu gitu loh. Kok jadi kau balikkan ke aku pertanyaannya? Ya, itu kalau saya nggak pertanyaan yang tahu. harus kau jawab. Saya nggak bisa jawab gitu. Ya sudah, kalau gitu kau belajar lagi Dinda. Ya Gitu. sekarang saya balik ke bang. Bagaimana dengan pertanyaan itu saya balikin ke abang? Berarti kau belajar dulu ya. Kalau nggak tahu ngapain naik ke meja diskusi? Kalau aku sudah berikan datanya tadi, Allah Maha Tahu. Kita bisa melihat kemahatauannya Allah melalui apa? Melalui rencananya yang telah dinyatakan. Kecuali ya Allah tidak ada menyatakan dia akan menciptakan manusia menjadi khalifah di bumi, tiba-tiba ada memakan buah larangan. Gitu loh. Kan gitu.
Berarti Allah tidak maha tahu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Dinda. Halo, Ayu Hani, selamat bergabung Ayu Hani. Ayu. Halo Ayu. Baluran, selamat bergabung Baluran. Allah itu maha tahu teman-teman. Bahkan ketika kita sebelum diciptakan, Allah pun sudah tahu apa yang terjadi atas kita sebelum kita diciptakan, setelah kita dilahirkan, sampai dengan kita meninggal. Udah tahu. Allah pun tahu manusia itu rentan akan sakit dan berbagai macam penyakit. Makanya untuk itu ya Allah siapkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya yang didedikasikan untuk manusia. Sebahagian dari itu dimakan untuk bahan pokok mereka, bahan pokok manusia. Selain dari situ, selebihnya itu disiapkan untuk obat bagi penyakit manusia. Kalian udah tahu. Kita diciptakan dengan pepohonan, herbal itu tadi gitu loh. Dimana obat yang ada di atas bumi ini berasal dari pepohonan atau bunga-bungaan atau dari ciptaan Allah. Maka tahu tidak? Apapun yang kalian buat, apapun yang dibuat oleh manusia tahu. Allah maha tahu. Makanya Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada umatmu, berbuatlah sesuka tapi ingat, suatu saat nanti kau akan mati. Oke, Baluran, selamat bergabung Baluran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Baluran. Saya Muslim, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau sampaikan, Bang? Ya, nggak ada, saya dibawa aja. Saya denger aja. Siap, makasih banyak Bang ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit dulu teman-teman ya. Izin dulu Bang Faruk ya. Iklan 2 atau 3 menit teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau support, mau dukung Bang Faruk ya, terkhusus dengan kegiatan-kegiatan di luar dari debatnya Bang Faruk ya, yang mendukung Bang Faruk, silakan teman-teman. Bang Faruk di sini memasarkan madu. Ini madunya teman-teman. Saya jual madu lebah teman-teman, madu ternak lebah. Nah, di dalam kardus ini madu-madunya semua teman-teman. Saya jual madu dengan harga 180.000 per botol. Ya, 180.000 per botol, ongkir dibayar di tempat teman-teman. Ya, 180.000 ongkir dibayar di tempat. Bagi teman-teman yang membutuhkan madu atau mencari madu, boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Boleh men-DM Bang Faruk ya. Support Bang Faruk boleh dengan cara beli dagangannya Bang Faruk ketika kalian membutuhkan madu. Ya, asli ternak Bang? Iya, asli ternak. Ya, mau kalian support Komal ini boleh dengan cara membeli madunya Bang Faruk, atau kalian support ya kegiatan-kegiatan di luar dari debat Bang Faruk seperti TPA-nya Bang Faruk. Ya, di mana Bang Faruk itu punya adik-adik di TPA hampir 50 orang, di mana dari TPA itu ada 5 sampai 6 pendidik di situ. Setiap pendidik dan guru-guru yang ada di situ ya itu diberikan honornya dari apa yang didapat di Komal ini maupun apa yang Bang Faruk jual dari madu tersebut. Di dalam TPA Bang Faruk itu ada guru tahsin, di mana guru tahsin ini didedikasikan untuk para imam masjid-masjid dan juga musola, kan gitu. Yang kedua ada guru bahasa Inggris dan bahasa Arab, guru tajwid dan tilawah Quran. Yang ketiga, keempat itu guru Iqra untuk anak-anak. Guru Iqra itu ada 2 sebenarnya, saya dan teman saya. Yang kelima, guru untuk khusus anak yatim. Ya, guru Iqra dan juga pembelajaran agama Islam untuk anak yatim. Yang keenam, ada juga guru untuk mu'alaf yang baru yang ada di Patumba kemarin. Secara privat di rumahnya, di mana ustadz yang datang ke rumahnya, dan memang ustadznya tidak meminta biaya apapun, tapi kita pengertian lah teman-teman ya, beliau juga menggunakan bensin untuk datang ke rumahnya. Nah, di situ di mana semua guru ini teman-teman ya, pembiayaan dan juga honor dari guru itu ya, itu bersifat mandiri. Kita tidak punya
kalau bisa dibilang donatur tetap tidak ada. Saya tidak punya donatur tetap, ataupun saya tidak dapat kucuran dana dari sebuah instansi atau apapun, tidak ada. Jadi apa yang kita dapat di Komal ini, baik gift-gift yang kalian berikan gitu loh, ataupun keuntungan dari penjualan madu ini didedikasikan, prioritaskan ke situ dulu teman-teman. Ada sisanya Bang Farouk gunakan untuk membeli paket internet atau bahkan kebutuhan pribadi saya, ya. Seperti untuk ongkos-ongkos saya, sekron Bang YG, barakallahu fikum. Jadi setidaknya ketika kalian mendapatkan keberkahan dari manfaat madu, ya kalian juga mendapatkan keberkahan ketika kalian menyisihkan harta kalian, kalian membeli madu. Kan gitu teman-teman. Karena kalau kalian beli madu di tempat lain kan tidak ada program yang seperti ini gitu loh. Kalian belilah madu sama orang lain. Keuntungannya itu ya mungkin ya untuk keuntungan dia sendiri atau untuk anak istrinya. Tapi ini kita punya program teman-teman, di mana kita berharap 3 atau 5 tahun ke depan ada hasilnya dari anak-anak ini tadi, di mana anak-anak itu tadi mendapatkan ilmu secara gratis. Bahkan setelah mereka ngaji itu mereka kita berikan uang jajan teman-teman, untuk penyemangat mereka dalam belajar. Dan kita juga memberikan hadiah-hadiah ya bagi anak-anak yang belajar di situ yang memiliki prestasi. Contoh mereka hafal satu main, mereka mendapatkan prestasi ini itu kita bantu mereka. Naikkan lagi yang lainnya, moderator. Aku bentar teman-teman ya, izin dulu ya. Bentar off cam ya, ke kamar mandi bentar belakang. Ya, assalamualaikum Bunda Yanti. Bunda Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farouk. Ya. Apa kabar Bang Farouk, sehat? Alhamdulillah khair. Ini sedikit cerita teman-teman ya. Ini Ustadz dia pun ada menyaksikan di sini. Sebenarnya awal perjalanan TPA ini nggak sengaja teman-teman. Dimulai dari prank. Jujur ya, Bang Farouk awalnya di prank. Ada saudara Muslim, ya, dia mengaku-ngaku diri dia seorang pengusaha. Karena dia tahu dulu saya pulang kerja habis maghrib, saya ngajarin anak-anak hanya beberapa orang saja. Terus dia bilang, kenapa nggak dikembangkan Bang Farouk? Ya dikembangkan gimana Pak? Ya dirangkul lagi anak-anak di situ, dibuat materi-materi dalam bentuk TPA. Tempat pengajian Bang Farouk itu dibikin dalam bentuk TPA, kan gitu. Ya saya bilang, kalau anak-anak di sini banyak yang mau belajar ini Pak, saya bilang. Tapi harus pakai guru pembantu. Kalau saya nggak dibayar nggak apa-apa lah, tapi kalau orang lain saya ajak kemarin untuk gabung ngajar di sini, itu kan dibayar saya bilang. Coba didata guru-gurunya, untuk guru ini, guru itu, berapa mereka minta dibayar per bulan. Saya cari-cari, dapatlah gurunya, sudah terbentuk seperti TPA seperti ini, kan gitu. Beliau hanya membayar sebulan entah 2 bulan, 2 bulan untuk guru TPA itu tadi. Setelah itu sampai detik ini beliau itu hilang kabarnya.
Beliau menghilang, jadi saya di prank. Ya, saya di prank. Oke, ini saya on cam ya. Saya ngerasa, dan Bang Dio kenal orangnya. Ustadz Dio kenal orang tersebut, orang yang saya katakan itu. Kenal dia. Ternyata dia ngeprank saya. Jadi saya pun dalam dilema yang besar kan. Dilanjutkan atau hentikan, dilanjutkan atau hentikan. Ya udahlah, lanjutkan. Hingga akhirnya saya cerita sama teman kita orang TikTok juga yang punya madu ini, ada di TikTok ini juga. Dia followers kita juga. Dia berikan saya saran. Gimana kalau kau jual madu? Nanti kan kalau kau jualan madu, kau punya keuntungan dari madu tuh. Iya. Nah, keuntungan